kan tadi dari penjelasan Bapak mengatakan bahwa salah satu pekerjaan utama Roh Kudus itu menolong setiap orang yang percaya, dan akhirnya ada respon dari orang percaya itu, yaitu bertobat atau mengakui kesalahan-kesalahan mereka dan lain sebagainya. Terus setelah itu Bapak mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu pada orang percaya itu tidak permanen. Kalau dia sudah dewasa berarti bisa Roh Kudus itu tidak ada lagi. Nah, Karunianya, karunia bahasa Ros, bukan Roh Kudusnya, bukan ya? iya Pak, karunia Roh Kudusnya nggak ada. Karunia bahasa rohnya, ya. Oke, terus. Karunia bahasa rohnya nggak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan Putri itu tingkat kedewasaan seseorang, mungkin tingkat kedewasaan orang percaya seperti apa kalau karunia Roh Kudus, ketika karunia Roh Kudus itu meninggalkan dia. Terus kan kita tahu pekerjaan utama Roh Kudus itu kan menolong setiap orang percaya. Dan kita juga tahu kalau orang percaya itu ya, sekalipun dia orang percaya kan pasti bisa juga dia terjatuh, sekalipun ya dewasanya sudah dewasa gitu kan Pak. Yeah. Tapi kan dia itu kan bisa terjatuh gitu dan terjatuh. Jadi tingkat kedewasaan seperti apa kalau ketika karunia Roh Kudus itu tidak ada lagi. Oke. Ya. Ya, ini saya lihat Putri ini pertanyaannya semakin lama semakin kritis ini. Oke. Tadi dikatakan bagaimana kita bisa mengukur tingkat kedewasaan kita secara pribadi ya. Pribadi dulu ya. Nanti kalau sudah bisa mengukur tingkat kedewasaan pribadi, kita juga bisa membantu orang lain untuk mengukur tingkat kedewasaannya. Apakah ketika kita mengukur tingkat kedewasaan itu memakai angka dari 0 sampai 10 misalnya? Ya, kalau 7 berarti ya nilai dewasanya dapat 7 gitu ya, B+. B min ya. Anaknya ada tingkat dewasa B, ada tingkat dewasa dapat nilai B+. Sampai di mana sih tingkat dewasa? Karena kalau mau dibilang dewasa, faktanya kita ini orang percaya masih jatuh bangun, ya kan? Bangun, akhirnya jatuh lagi dalam dosa, bangun lagi, jatuh bangun aku mengenalmu. Ya, jadi jatuh bangun gitu ya. Pak, ini gimana saya kok dewasa, mau dibilang dewasa tapi masih jatuh bangun? Ini gimana sih saya bisa menentukan saya itu sudah dewasa dengan nilai berapa gitu ya. Nah, ini memang sulit ya. Karena kecuali kalau kita membuat semacam aturan-aturan atau hukum-hukum, di mana dari hukum-hukum itu kita bisa memastikan kita berada di level mana kedewasaan kita. Tapi kalau kita melakukan itu bahaya juga. Karena apa? Nanti kita bisa jadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, mereka mengukur kehidupan rohani mereka ketika mereka sudah merasa berada di tingkat dewasa yang tinggi. Akhirnya apa? Mereka jadi sombong rohani. Yang kedua, mereka terus kemudian menganggap bahwa mereka menjadi orang yang lebih suci dari orang lain dan merasa merasa yakin bahwa apa yang dikatakan benar, apa yang dipikirkan benar, padahal masih banyak salah. Itu tambah bahaya lagi gitu kan. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu seperti mereka. Nah, jadi sangat sulit sekali untuk menentukan tingkat dewasa kita, tetapi kita bisa merasakan kalau kita dalam kehidupan kita semakin sedikit berbuat dosa, nah itu kita sudah semakin dewasa. Jadi begini, kalau dulu ya dalam satu hari 10 kali kita melakukan kejahatan di mata Tuhan, ini saya katakan kejahatan di mata Tuhan loh ya. Karena kadang-kadang kalau di mata manusia, sekalipun itu kejahatan, tapi masih kelihatan baik. Apa itu Pak? Kok
kejahatan kelihatan baik di mata manusia, misalnya berbohong demi kebaikan, nah, itu jahat. Dosa namanya juga berbohong. Tapi karena demi kebaikan, semua kebohongan itu masih diterima oleh manusia lain, orang lain. Tapi bagi Tuhan, nggak bisa diterima. Dosa ya dosa, gitu kan ya. Jadi, kejahatan yang di mata Tuhan, ya, ukurannya adalah kejahatan di mata Tuhan. Kalau itu kita melakukan dulu 10 kali, sekarang setelah kita evaluasi, ternyata sudah jadi tinggal 5 kali ya. Kok saya jarang berbuat dosa ya? Iya, saya baru sadar saya jarang berbuat dosa. Kok jadi kangen ya saya berbuat dosa? Loh, berbuat dosa kok kangen? Ya, jangan ya, ndak boleh kangen berbuat dosa, itu nggak boleh. Loh, kaget kita baru sadar, loh, saya ternyata sudah jarang berbuat dosa ya. Nah, itu berarti tingkat rohanimu sudah meningkat. Jadi, ukurannya adalah berapa banyak kamu berbuat dosa. Kalau kamu semakin sedikit berbuat dosa, tingkat kerohanianmu semakin tinggi. Itu. Bukan berarti kemudian kita sudah tidak bisa berdosa lagi, tidak bisa ya. Kita tetap masih bisa berbuat dosa. Ya, keadaan kita sebagai orang percaya, itu status kita adalah anak Allah yang mendapatkan jaminan hidup kekal. Ya. Anak Allah yang sudah diselamatkan, itu status kita. Tapi kondisi kita adalah masih orang berdosa. Jadi sekalipun kita sudah menjadi anak Allah, itu masih ada kemungkinan kita masih berbuat dosa. Bahkan seorang rasul seperti Paulus pun, dia mengakui bahwa dia masih juga jatuh di dalam dosa-dosa tidak disengaja ya, dosa-dosa alam bawah sadarnya dia. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk mengukurnya ya bukan dengan melihat berapa jumlah kebaikan yang kita lakukan, tetapi yang paling gampang adalah melihat seberapa berkurangnya dosa yang kita buat. Ya, puji Tuhan kalau habis sama sekali ya. Tapi kalau kita sudah tidak pernah berbuat dosa lagi, nah itu tunggu aja. Mungkin 1-2 hari, itu setelah kita tidak pernah berbuat dosa, 1-2 hari lagi mungkin di punggung kita itu akan muncul sayap. Kita sudah jadi malaikat itu. Ya, tapi kan tidak mungkin ya di punggung kita muncul sayap kan? Ya, berarti kita masih berbuat dosa. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ya kita masih membutuhkan karunia berbahasa roh untuk membangun terus sampai pada akhirnya kita dapatkan satu keadaan di mana kita berada pada kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, dalam proses menuju kekudusan serupa dengan Kristus, nah itu kita masih membutuhkan karunia bahasa roh. Ya, kalau dipikir-pikir secara logis, ya berarti sampai mati tetap kita masih butuh karunia bahasa roh. Ya kan, karena kita tidak bisa sempurna seperti Yesus pada saat kita masih hidup. Nanti kita disempurnakan setelah kita diangkat bersama-sama dengan semua orang-orang percaya menyongsong Yesus. Di situ baru kita disempurnakan. Begitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Ya, kembali kasih. Ada, Pak. Ya, silakan, Lamona. Kan tadi itu ada yang Bapak jelasin yang pertanyaan Putri itu, kalau mau nasihat lagi sini, berarti lebih baik kita jangan dewasa-dewasa, Pak, dalam kerohanian, supaya kita selalu berbahasa roh gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya kan kita tahu tadi juga ada Bapak jelasin mengenai dua hal dalam karunia bahasa roh. Ada yang untuk kita sendiri, ada yang untuk orang lain atau maksudnya untuk orang sekeliling. Tapi harus tidak lebih dari 3. Dan yang kalau dan ketika kita ada orang, kita berbahasa roh ini, ada di samping kita orang. Tadi Bapak dijelasin itu kita harus minta sama Roh Kudus supaya diberikan pengertian kepada orang itu untuk menerjemahkan bahasa itu. Menjadi pertanyaan Mona gini, Pak. Kita kan berbahasa roh. Kita bahasa roh itu kan tanpa kita sadari.
di luar alam akal kita gitu. Yeah. Bagaimana kita minta untuk Roh Kudus itu berikan pengertian kepada mereka atau kepada orang itu untuk mengerti bahasa roh kita. Berarti kalau misalnya kita masih memikirkan hal itu, berarti kita bukan berbahasa roh gitu loh, Pak. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan Lamona ini juga semakin lama semakin menggigit ini ya. Menggigit. Ya, jadi begini. Kalau kita tadi saya sudah memberikan sesingkat-singkatnya penjelasan ya. Harusnya itu panjang lebar cuman karena waktu ya. Bahwa ada keterikatan atau ada keterkaitan antara bahasa roh dengan doa. Nah, dan biasanya ketika kita berbahasa roh itu kita masuk di dalam doa kontemplasi. Di mana doa kontemplasi itu secara doktrinal itu terdefinisi sebagai doa di mana roh kita itu bercakap-cakap dengan roh Tuhan. Jadi doa yang dialogis, bukan doa monologis. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana saya bisa berdoa, kemudian orang lain itu bisa memahami doa saya, sedangkan bahasa roh itu adalah doa yang kita tidak sadari. Nah, begini, bahasa roh, doa dengan berbahasa roh itu doa yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Itu. Nah, itu mungkin yang tadi saya belum tambahkan ya. Ya, terima kasih karena sudah ditanyakan. Jadi, ketika kita berbahasa roh, itu kita harus melakukannya dalam keadaan sadar. Kita tidak boleh dalam keadaan ekstase ya. Ya, keadaan tidak sadar. Ekstase itu, maaf ya, kayak seorang yang kesurupan itu loh. Kita itu bukan kerasukan. Bahasa roh itu kita tidak keluarkan, kita tidak lakukan dalam kondisi kerasukan. Enggak boleh. Paulus sendiri mengatakan, kalau kamu berdoa, kamu harus berdoa dengan kesadaranmu. Kamu tidak boleh berdoa dengan cara ekstase. Tidak boleh. Berdoa semuanya harus sadar. Tidak boleh kerasukan, tidak boleh kesurupan dalam keadaan kerasukan berdoa, dalam keadaan kesurupan berdoa tidak boleh. Paulus mengatakan itu. Begitu. Ya, jadi bahasa roh itu harus dilakukan dengan sadar. Karena itu, maka ada kemungkinan besar ya kita juga dapat menyampaikan makna bahasa roh itu kepada orang lain yang mendengarkannya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih semua untuk partisipasi dan juga pertanyaan-pertanyaannya.